Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal dari kelas 1D. Di sini saya akan UTS dan menjawab soal-soal yang telah diberi. Ya, langsung saja untuk nomor 1. Apa yang dimaksud etika bisnis dan hukum bisnis? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat. Hukum bisnis merupakan perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan. 2. Apa yang Anda ketahui tentang GCG? Yang saya ketahui tentang GCG atau Good Corporate Governance yaitu prinsip-prinsip GCG. Yang pertama itu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 2. Akuntabilitasi, yaitu terkait kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga itu pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 4. Kemandirian, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 5. Kewajaran dan kesetaraan. Untuk nomor 3, jelaskan tujuan dari GCG. Tujuan dari penerapan GCG yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, stakeholders. Yang kedua itu memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai. Yang ketiga, memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik. Yang kelima, memastikan perusahaan menjalin praktik-praktik usaha yang sehat. Yang keenam, memastikan kegiatan perusahaan bersifat transparan. Untuk yang keempat, soal keempat, jelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya fraud. Cara mencegah terjadinya fraud yaitu 1. Menggunakan internal auditor. Di sini kita menggunakan internal auditor untuk fraud di laporan keuangan. Jika ada karyawan yang menyalahgunakan
keuangan, maka bisa dicek dengan internal auditornya. Yang kedua itu menggunakan eksternal auditor. Di sini yang dimaksud auditor yaitu bagian yang memeriksa laporan keuangan dan yang kemudian lembaga di luar kantor kita yang kemudian dipercayakan untuk memeriksa laporan keuangan kita. Yang ketiga, perubahan posisi dan fungsi secara rutin. Terus kenapa kemudian ini menjadi penting untuk dibahas? Bahwa ketika ada orang yang tidak ingin diubah atau tidak ingin diganti jabatannya, maka itu bisa saja dicurigai dia sedang melakukan fraud. Yang keempat, pelaporan kekayaan secara rutin. Terus ini juga penting untuk dibahas supaya orang-orang atau auditor perusahaan tahu laporan keuangan kita dari mana saja. Kemudian nomor 5, jelaskan kenapa CSR menjadi penting, sangat penting. CSR sangat penting kaitannya dengan perusahaan atau organisasi bisnis, karena memang setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pembangunan. Itu saja yang bisa saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.